Perintah Kaisar Naga. Audiobook Novel Silat. Episode 444. Tiga jenderal binatang besar. Apakah mereka sangat kuat? Dev Chen mendengus dingin. Sekarang Dev Chen telah menembus ke alam Mahayana. Telah terjadi lompatan kualitatif dalam kekuatan. Menghadapi kekuatan tiga jenderal binatang besar tingkat 8 di alam Mahayana, Dev Chen sama sekali tidak takut. Bocah, apakah kau agak terlalu gila, berpikir bahwa kau bisa melompat dalam bertarung? Tidak bisakah kau menganggap ketiga jenderal binatang itu? Izinkan saya memberitahu Anda, Menshan Qiu kami adalah kepala dari tiga jenderal binatang besar, dan ayah saya telah mencapai puncak dari tingkat 8 alam Mahayana, dan dia akan segera dapat menerobos ke tingkat 9 alam Mahayana. Selain itu, Menshan Qiu kami memiliki 3 biksu tingkat 6 di alam Mahayana, dan lebih dari selusin biksu di tingkat 5 alam Mahayana. Ada puluhan biksu di bawah tingkat 5 alam Mahayana. Apakah kekuatan seperti ini, Anda mampu lawan dengan tingkat kecil alam Mahayana? Tulson melaporkan kekuatan dalam keluarganya dengan arogan. Kekuatan semacam ini juga salah satu yang terbaik di seluruh kota binatang. Tulson juga tahu bahwa dia memiliki kekuatan, tetapi kekuatan satu orang terlalu kecil dibandingkan dengan seluruh Menshan Qiu-nya. Tulson menatap mata Dev Chen dengan penuh kemenangan, dia ingin melihat ketakutan di mata Dev. Menurutnya, bahkan jika Dev jenius, bahkan jika dia bisa bertarung dengan cepat, bahkan jika dia memegang pedang spiritual, dia hanyalah seorang biksu di alam Mahayana. Kekuatan semacam ini di Menshan Qiu, tidak mungkin Dev Chen tidak gemetar sama sekali. Dev melihat Tulson tanpa sepatah kata pun, pemandangan itu menjadi sunyi sebentar. Yordan dan kakak Melani mengira Dev ketakutan, dengan ada senyum bangga di wajah mereka. Oh, jika keluarga Qiu Anda hanya memiliki kekuatan ini, saya sendiri akan cukup untuk menghancurkan keluarga Qiu Anda. Dev Chen berkata dengan tenang. Jika dia masih biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi sekarang, dia tidak akan berani mengatakan hal sebesar itu. Tapi sekarang, Dev Chen telah menembus alam Mahayana, jadi bukan tidak mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Qiu. Alam Mahayana macam tingkat 5 dan tingkat 6? Dev tidak melihat sama sekali. Satu-satunya hal yang mengancam Dev adalah Rexton Qiu dari keluarga Qiu, biksu tingkat 8 di alam Mahayana. Kota binatang buas ini tampaknya telah terlalu lama mundur, dan mereka tidak tahu dunia apa yang ada di luar. Lebih dari selusin biksu dari tingkat 5 atau 6 di alam Mahayana berani menjadi begitu sombong dan mendominasi di depan Dev. Hahaha, bocah. Kau terlalu gila, dan kau tidak takut angin akan meniup lidahmu. Tulson tertawa. Semakin Dev Chen merajalela, semakin Tulson membencinya. Bagaimanapun, orang yang benar-benar kuat tidak akan begitu sombong. Hanya dengan menggertak kamu berani berbicara seperti ini. Tuan Qiu, tangan lelaki tua ini gatal, biarkan aku menanganinya. Tuan Luan mendengarkan kata-kata sombong Dev, dan tangannya sudah gatal, jadi dia berencana melakukannya. Ini juga untuk membuktikan pada diri sendiri, lagi pula formasi barusan memang dipatahkan oleh Dev. Saat ini, jika dia tidak bisa menaklukkannya, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Tuan Luan, silahkan Anda bekerja keras. Tulson mengangguk. Mata Tuan Luan menjadi tajam, tangannya dengan cepat membentuk segel, dan dia memiliki kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia sedang melantunkan mantra kuno dan misterius. Di udara, 2 titik cahaya besar muncul, dan 2 titik cahaya besar itu mulai berputar perlahan, melepaskan cahaya yang menyilaukan, membentuk pola formasi yang kompleks dan besar, yang menjebak Dev Chen dengan kuat di tengahnya. Bocah. Hanya karena kau bisa menghancurkan formasiku di dalam tambang bukan berarti kamu bisa menghancurkan semua formasiku. Hari ini, aku akan membiarkan Anda melihat dengan baik apa cara pembentukan formasi yang sebenarnya. Ada sedikit kebanggaan dan penghinaan dalam suara Tuan Luan, seolah-olah dia telah meramalkan pemandangan di mana Dev Chen akan menjadi tidak berdaya dalam formasi ini. Namun, dalam menghadapi berbagai paksaan yang luar biasa ini, Dev tampak sangat tenang. Matanya sedikit tertutup, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dan kemudian tiba-tiba matanya terbuka, kilatan cahaya melintas. Dev dia dengan lembut mengangkat tangan kanannya, mengetuk kekosongan dengan ujung jarinya, dan membisikkan satu kata, hancurkan.
Dengan lambaian ringan ini, pola formasi yang awalnya tampak tidak bisa dihancurkan mulai menunjukkan retakan kecil, dan kemudian pecah seperti cermin pecah, berubah menjadi titik cahaya dan menghilang di udara. Dev masih berdiri di tempat yang sama, pakaiannya berkibar, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah semuanya barusan hanyalah gerakan angin dan rumput yang tidak relevan. Apa? Wajah Tuan Luan langsung menjadi marah. Dia menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Formasi yang dia banggakan begitu mudah retak. Tuan Luan, yang tidak bisa terima, sekali lagi mengeluarkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya, dan tangannya dengan cepat berubah, mencoba mengatur ulang formasi yang lebih kuat. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak peduli betapa rumit dan berubahnya formasi itu, setiap kali akan terbentuk, kekurangan akan selalu ditemukan dengan cara yang luar biasa dan mudah diselesaikan. Tuan Luan, ternyata formasimu sepertinya tidak lebih dari itu. Dev Chen tersenyum samar muncul di sudut mulutnya, dan nadanya penuh dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Wajah Tuan Luan membiru pucat dan putih untuk sementara waktu, dan dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, dia hanya akan menambah bahan tertawa Dev. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya, menarik semua kekuatan spiritualnya, dan sosoknya sedikit gemetar, jelas sangat terkejut dengan kekuatan Dev. Tuan Qiu, orang tua ini tak berdaya. Darinya, dan membisikkan satu kata, hancurkan. Tuan Luan menundukkan kepalanya, dengan sedikit rasa malu dan frustrasi dalam suaranya. Tulson menyaksikan adegan ini, dan hatinya juga campur aduk. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan Tuan Luan sudah cukup untuk menang dengan mudah, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan sangat tidak terduga di luar nalar. Yordan dan kakak Melani juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Dengan cara ini, teknik formasi Dev memang jauh lebih kuat daripada Tuan Luan ini. Rese, Grace dan Melani masih memiliki harapan. Melihat formasi Tuan Luan muda dipatahkan, mereka sangat bahagia di hati mereka. Dengan cara ini, mereka dapat diselamatkan. Bocah, kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Tulson memandang Dev, sedikit mengerutkan kening. Sungguh konyol untuk berani menyebut diri Anda seorang master formasi hanya dengan bisa membuat formasi jelek yang mudah untuk dihancurkan. Dev melihat Tuan Luan dengan jijik, ekspresinya juga santai. Tuan Luan mendengarkan ejekan Dev, tapi tidak marah, matanya tertuju pada Dev, matanya berkilauan dengan cahaya yang lebih rumit. Bocah, kau telah dibodohi. Tiba-tiba, senyum jahat muncul di wajah Tuan Luan. Semua orang memandang Tuan Luan, tidak mengerti apa maksud Tuan Luan. Pada saat ini, saya melihat bahwa Tuan Luan langsung memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan kemudian mengambil labu hitam dari bajunya. Labu ini berwarna hitam, dan ada beberapa ukiran rune di atasnya. Ini terlihat sangat indah, tetapi memberi orang perasaan mencekam. Saat Tuan Luan mengeluarkan labu itu, dia langsung membuka labu itu dan berteriak pada Dev, "Hei bocah, biarkan kau merasakan kekuatan menelan langit dari labu ini." Setelah berbicara, kekuatan hisap yang sangat kuat meledak dari labu itu. Dev Chen tidak sempat bereaksi sama sekali, dia hanya merasa bahwa ruang di sekitarnya tampak terkurung untuk sesaat, dan tubuhnya berhenti mendengarkan dirinya sendiri untuk sementara waktu. Dev melihat bahwa di sekelilingnya, seluruh ruang dan waktu sepertinya telah berhenti, tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia sepertinya tidak dapat melarikan diri. Kemudian Dev merasakan kegelapan di depannya, dan dia langsung tersedot ke dalam labu oleh daya hisap yang sangat besar. Dev Chen. Ketika Melani melihat ini, dia berteriak kaget. Hah? Mengapa dia hilang? Mungkinkah Tuan Dev Chen tersedot ke dalam labu? Rese berkata dengan kaget. Bahkan kakak Melani dan Yordan memandang Tuan Luan dengan tak percaya, menatap labu di tangannya dengan kedua mata. Labu sekecil itu benar-benar bisa menaklukkan Dev, pria yang sangat sombong dan kuat, dalam sekejap. Ini terlalu keterlaluan. Tuan Luan, ini. Apa maksud Tuan Luan? Bahkan Yordan terdiam karena terkejut. Tuan Luan sangat puas dengan ekspresi semua orang, jadi dia dengan bangga segera menyegel labu itu. Baru saja, dia mengikuti Dev dengan melakukan berbagai teknik, tetapi itu hanya untuk membingungkan Dev, sehingga Dev Chen mengira bahwa teknik formasinya tidak kuat, jadi Dev mengendurkan kewaspadaannya.
Dengan cara ini, maka labu harta karun ini akan dapat berperan. Dengan cara ini, Dev tidak dapat menghindar, dan dia tidak menyerah dengan patuh. Selain itu, semakin Dev mulai tampil, semakin hebat dia, dan akhirnya dia bisa menunjukkan keunggulannya sendiri. Ini adalah pemikiran hati-hati Tuan Luan. Tuan Muda Qiu, labu penelan langit ini diciptakan oleh guruku yang mengumpulkan lusinan ahli formasi. Jangan lihat labu yang hitam kecil ini, memang tidak besar, tapi berisi ratusan formasi, dan juga berisi formasi ruang dan waktu yang paling misterius. Kemudian Dev Chen tersedot ke dalam labu ini. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia tidak bisa melarikan diri. Aku ingin tubuhnya menderita dengan merasakan pedang angin di dalamnya. Lalu dia akan dengan patuh memohon belas kasihan dan memohon padaku untuk mengeluarkannya. Tuan Luan dengan bangga mengikuti Tulson untuk memperkenalkan labunya. Tulson terkejut ketika mendengarnya, dan melihat labu harta karun itu dengan tak percaya dan bertanya. Tuan Luan, bisakah labu harta karun ini benar-benar menelan langit? Oh ya. Tentu saja, tapi itu hanya bisa menelan langit dan bumi setinggi 100 kaki. Dia bisa menghentikan waktu dan mengubah ruang dalam jarak 100 kaki. Tuan Luan berkata dengan bangga. Wow, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan Luan masih memiliki harta karun seperti itu di tangan Anda. Mulai sekarang, keluarga Qiu kami akan bergantung pada Tuan Luan. Tulson menghormati Tuan Luan saat ini. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Tuan Luan sedikit tersenyum. Tulson memandang Yordan dan kakak Melani, lalu berkata. Saya akan segera mengirim orang-orang, dan Anda akan terus menambang batu roh peri. Karena Dev Chen sudah ditangkap, dan ketiga orang ini tidak berguna lagi, bunuh saja mereka. Tulson akan membunuh 2 saudara-saudari Siong dan Melani. Ketika kakak Melani mendengar ini, dia tampak sedikit panik, dan dia melangkah maju dan berkata. Tuan Muda Qiu, Anda dapat menyerahkan ketiga orang ini kepada saya. Saya berjanji akan menangani mereka dengan bersih. Tulson melirik kakak Melani, mengangguk dan berkata. Oke, tapi kau tidak menginginkan kebaikan seorang wanita. Dalam menghadapi kepentingan, apa gunanya meskipun dia kerabatmu? Tapi jika ada yang memberitahu saya bahwa kamu berani melepaskannya, saya akan menghancurkan Anda hingga berkeping-keping. Oke. Jangan khawatir, Tuan Muda Qiu, karena saya memilih untuk setia pada Anda, saya tidak akan pernah memiliki pikiran bercabang. Kakak Melani berkata dengan datar. Tulson melambaikan tangannya dengan puas, dan meminta kakak Melani untuk membersihkan 2 saudara-saudari Siong dan Melani. Pada saat ini, Dev Chen tersedot ke dalam labu harta karun, dikelilingi oleh ruang hampa yang gelap. Tinggal di sini, Dev Chen sama sekali tidak takut, tetapi membuka mata tianding langit dan kegelapan untuk melihat sekeliling, dan berkata dengan rasa ingin tahu, ini benar-benar labu harta karun. Cui, ini adalah labu biasa. Labu ini hanya menggunakan formasi yang sama, dan itu menjadi seperti sekarang. Ini bukan labu harta karun, apalagi harta spiritual. Apalagi yang dikatakan orang bodoh itu? Labu pemakan langit tai kucing. Itu benar-benar bisa meledak karena formasi. Jika ini adalah labu penelan langit, apa bisa dibandingkan dengan binatang penelan langitku? Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin dan berkata dengan sangat tidak senang. Jelas, orang ini tidak ingin ada yang meminjam kata penelan langit. Hanya binatang penelan langitnya yang layak untuk kata menelan langit. Mengapa kau begitu emosi? Tentu saja saya tahu bahwa labu ini dikondensasi menggunakan metode pembentukan ditambah asal-usul ruang dan waktu. Kalau tidak mungkin aku tersedot olehnya. Sejauh menyangkut asal-usul ruang dan waktu di labu ini tidak layak disebut sama sekali. Ahli formasi yang menggambar formasi di sini juga sangat umum. Jika mereka benar-benar membuat labu ini menjadi ruang spasial, aku masih sedikit mengaguminya. Dalam penampilan kehampaan yang kacau ini, mereka hanya akan menakut-nakuti anak-anak. Dev Chen berkata sambil tersenyum. Biksu yang mahir dalam asal-usul ruang dan waktu yang sebenarnya dapat membuka dunia ruang spasial. 1 rumput, 1 kayu, 1 gunung, dan 1 batu, semuanya dapat membuka dunia darinya. Adapun ukuran ruang spasial yang terbuka, itu tergantung pada kekuatan para biksu.
Alih-alih seperti ini, ruang yang kacau tidak memiliki tampilan dunia sama sekali. Cara-cara seperti itu masih berpengaruh pada para biksu yang belum memahami asal-usul ruang dan waktu. Tetapi dalam menghadapi Dev, seorang biksu yang telah menguasai seni pola ilahi, dan juga telah menyadari asal-usul waktu, trik umum semacam ini tidak dapat menjebaknya sama sekali. Dan para biksu. Meskipun ada ratusan formasi sihir yang digambarkan dalam labu kecil ini, semuanya tidak kuat, dan Dev Chen dapat dengan mudah menghancurkannya. Srek, srek, srek. Tiba-tiba, kehampaan di sekelilingnya bergetar, dan Dev Chen melihat pedang angin yang tajam menembakinya dari segala arah. Ternyata formasi angin juga tergambar di sini. Dev Chen sedikit mengerutkan kening, lalu mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan membiarkan bilah angin menghantam tubuhnya. Cahaya keemasan menyelimuti Dev, dan bilah angin ini menghantam tubuh Dev seperti menggelitik, dan semua bilah hancur dalam sekejap. Sepertinya bilah angin ini tidak dihasilkan oleh formasi. Dev Chen merasakan aura di sekelilingnya, dan alisnya tidak bisa menahan cemberut. Dia mengira bilah angin ini dihasilkan oleh formasi angin yang digambarkan dalam labu, dan dia baru saja terkena bilah angin. Meskipun dia tidak terluka, aura yang meletus setelah bilah angin patah jelas dia merasa sedikit ada yang salah, dan membuat Dev Chen merasa sangat aneh. Ini adalah bilah angin yang patah, yang kemudian berubah menjadi aura, dan kemudian berkumpul kembali untuk menyerang Dev. Dan posisi serangan bilah angin ini tidak tetap, tetapi terus-menerus mencari kelemahannya. Dengan kata lain, bilah angin ini tampaknya memiliki spiritual, bukan benda mati. Dengan bantuan mata Tianming Langit dan Kegelapan, Dev menemukan bahwa bilah angin ini semuanya berasal dari satu formasi, tetapi di dalam formasi ini, ada sumber kekuatan. Ini jelas orang yang menggambarkan formasi, meninggalkan asal-usul sistem anginnya dalam formasi, sehingga bilah angin ini tampaknya memiliki spiritual. Menghadapi bilah angin yang tampaknya memiliki spiritual ini, hati Dev bergerak, dan mutiara pengikat angin tetap di genggamannya. Mutiara pengikat angin ini telah menjadi harta karun untuk mengendalikan elemen angin sejak zaman kuno, mampu menghentikan semua badai di dunia, dan bahkan menyerap esensi angin. Begitu pikiran Dev bergerak, mutiara pengikat angin perlahan melayang dari tangan Dev, tergantung di atas kepalanya, memancarkan cahaya biru samar, yang sangat kontras dengan kegelapan kacau di sekitarnya. Biar ku coba, bisakah mutiara pengikat angin ini menyimpan semua bilah angin aneh ini? Dev Chen berbisik, rasa ingin tahu dan harapan berkilauan di matanya. Mengikuti bimbingan pikirannya, cahaya biru di permukaan mutiara pengikat angin menjadi semakin menyilaukan, seperti pusaran air besar, yang mulai berputar perlahan, menarik bilah angin di sekitarnya. Bilah angin yang awalnya berkeliaran, mencari peluang untuk menyerang. Setelah menghadapi hisapan yang dilepaskan oleh mutiara pengikat angin, mereka mengubah arah secara tak terduga, seolah-olah ditarik oleh tali yang tak terlihat, dan terbang menuju mutiara pengikat angin satu demi satu. Pada saat setiap bilah angin mendekati mutiara pengikat angin, itu dengan lembut terbungkus cahaya biru di permukaannya, dan kemudian berubah menjadi untaian esensi angin murni, yang perlahan diserap oleh mutiara pengikat angin. Proses ini sunyi dan penuh dengan kekuatan misterius, yang membuat Dev diam-diam terkejut. Seiring waktu, semakin sedikit bilah angin di dalam labu benar-benar menghilang. Mutiara pengikat angin menjadi lebih lembut dan tembus cahaya, seolah menyerap 5 spiritual angin antara langit dan bumi, dan hubungan dengan Dev menjadi lebih dekat. Dev Chen dapat merasakan bahwa melalui proses ini, pemahaman dan pengendaliannya terhadap elemen angin telah membuat lompatan kualitatif. Benar saja, ini bukan hanya serangan bilah angin sederhana, tetapi juga demonstrasi langsung tentang asal-usul angin. Dev Chen tiba-tiba menyadari, dan rasa pencerahan melonjak di dalam hatinya. Melalui media mutiara pengikat angin, saya dapat melihat sekilas misteri asal-usul angin. Panen ini jauh lebih berharga daripada melarikan diri dari labu ini. Setelah benar-benar menyerap semua bilah angin, Dev memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan mulai memahami elemen angin yang melonjak di tubuhnya. Dia menemukan bahwa persepsinya tentang angin menjadi lebih tajam dari sebelumnya, dan dia bahkan dapat mendeteksi setiap perubahan halus dalam aliran angin di udara. Asal-usul angin, asal-usul 5 elemen, sekarang tampaknya berada dalam jangkauan.
Di ruang asal Dev, bintang-bintang dari sistem angin perlahan memancarkan cahaya. Meskipun cahayanya tidak terlalu terang, Dev tahu bahwa selama dia memiliki kesempatan untuk menyerap sistem angin, bintang ini akan menjadi semakin terang. Pada saat ini di luar, Tuan Luan dengan bangga menunjukkan labu kepada Tulson sebagai mahakaryanya. Seperti yang diketahui semua orang, Dev di dalam labu sedang mengalami transformasi. Di dalam labu, Dev perlahan membuka matanya, cahaya percaya diri berkilauan di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah memasukkan seluruh ruang dan waktu di dalam labu ke dalam dadanya, dan kemudian dengan dorongan lembut dari tangannya, dia melihat lapisan riak di ruang hampa di dinding bagian dalam labu, dan retakan halus muncul dengan tenang. Dan berkembang pesat. Sudah waktunya untuk keluar. Dev Chen berbisik, sosoknya berubah menjadi aliran cahaya, dengan mudah menembus labu, dan kembali ke dunia nyata. Tapi, labu penelan langit, yang pernah dipuji oleh semua orang berbaring dengan tenang di tanah pada saat ini, dengan retakan di permukaan, dan jelas terlihat bahwa benda itu telah kehilangan kekuatan sebelumnya. Setelah melihat ini, wajah Tuan Luan menjadi pucat dalam sekejap, menatap apa yang ada di depannya dengan tak percaya. Dan penampilan Dev Chen bahkan lebih seperti palu, menghantam hati semua orang dengan keras. Terutama Yordan, dia ingin terus menambang batu roh peri, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa saat, Dev bisa keluar dari apa yang disebut labu penelan langit. Pada saat ini, mata Yordan penuh dengan kengerian dan keputusasaan. Pada saat ini, di sisi lain, kakak Melani sedang mengawal dua saudara-saudari Siong dan Melani, berjalan menuju hutan lebat di sampingnya. Dia akan membunuh semua orang di hutan lebat itu. Kakak, jangan terobsesi, apakah kau benar-benar akan membunuh kami bertiga? Lebih baik kau lari bersama kami. Melani menatap kakaknya dengan berlinang air mata dan membujuknya. Berhentilah bicara, akhirnya aku punya kondisi seperti ini, bagaimana aku bisa menyerah? Kita dua saudara laki-laki dan perempuan selalu menjadi objek penghinaan. Kali ini saya bisa bergabung dengan keluarga Qiu, dan saya bisa berjalan menyamping di kota binatang buas. Saya ingin melihat siapa yang berani memprovokasi saya. Adik, jangan khawatir. Aku akan melakukannya dengan cepat, sehingga kau tidak akan merasa sakit. Kakak Melani menatap Melani, matanya penuh dengan kekejaman. Sialan. Sialan. Apakah kau masih manusia? Bahkan kau masih mau membunuh adikmu sendiri? Rese memandang kakak Melani, dan wajahnya memerah karena marah. Rese juga memiliki adik perempuan, tapi dia lebih baik mati daripada membunuh adik perempuannya. Boom. Plak. Kakak Melani langsung memukul Rese, dan kemudian berkata dengan dingin, diam bangsat. Aku membawamu ke sini karena adikmu sangat cantik. Sayang sekali membunuhnya seperti ini. Saya ingin bercinta dulu sebelum saya membunuhnya. Mata kakak Melani berkedip karena keserakahan dan keganasan, dia mendorong Rese ke samping dan mendekati Grace selangkah demi selangkah. Grace mundur dengan ngeri, matanya penuh keputusasaan. Melani menarik tangan kakaknya dengan erat, suaranya bergetar dan memohon. Kakak, tolong, lepaskan mereka. Mereka semua tidak bersalah. Jika kau merusak adikku, aku bersumpah tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat kakak Melani hendak menggagahi adik perempuannya, Rese gemetar karena marah dan meraung keras. Tapi itu tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kekuatan spiritual mereka bertiga telah lama disegel, dan mereka adalah orang-orang biasa saat ini. Adik, pergi dari sini, jika aku tidak melihat bahwa kau adalah adik perempuanku sendiri, aku bahkan akan bermain bercinta denganmu. Ini kerugian besar untuk diberikan kepada Dev Chen itu. Saya pikir anak itu memiliki latar belakang yang dalam dan aku bisa makan dan minum bersamanya, tetapi saya tidak mengira dia bukan siapa-siapa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kakak Melani mendorong Melani menjauh, menyebabkan Melani jatuh ke tanah dengan keras. Melihat kakak laki-lakinya seperti binatang, Melani menangis, dan hatinya tercabik pisau saat ini. Dia telah berusaha keras untuk menyelamatkan kakaknya, tetapi dia tidak menyangka kakaknya ternyata orang seperti itu. Bahkan memikirkan tubuh adiknya sendiri. Orang ini lebih buruk dari babi dan anjing. Kakak Melani memandang Grace dengan mencibir di sudut mulutnya, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Grace.
Kau binatang buas. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kakak Grace berteriak. Hahaha, aku adalah binatang, jadi apa yang bisa aku lakukan? Aku belum pernah bermain dengan wanita cantik sepertimu. Jika aku bisa bermain dengan Anda walaupun sekali, bahkan jika aku mati, itu sangat berharga. Setelah berbicara, Kakak Melanie bergegas menuju Grace, dan Grace ditekan oleh Kakak Melanie. Mata Kakak Melanie merah membara, dan dia terus merobek pakaian Grace. Grace berjuang mati-matian, berteriak minta tolong, tetapi di pegunungan dan hutan lebat ini, siapa yang bisa menyelamatkannya? Rese melihat saudara perempuannya dipermalukan, dan sedikit tekad muncul di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Kakak Melanie dalam keadaannya tersegel saat ini, tetapi gagasan untuk melindungi adik perempuannya membuatnya meledak dengan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tiba-tiba melepaskan diri dari rasa terikat yang ditimbulkan oleh kekuatan spiritual yang tersegel. Meskipun kekuatannya masih lemah, itu sudah cukup baginya untuk mengambil tindakan. Aku bersumpah demi garis keturunan keluargaku untuk menjaganya sampai mati. Rese meraung dengan suara rendah. Seolah-olah beberapa kekuatan kuno di tubuhnya telah dibangunkan, matanya langsung memerah, dan ada kilatan api samar di sekujur tubuhnya. Ini adalah kekuatan penjaga yang berasal dari leluhur, yang terbangun di saat kritis. Setelah melihat ini, sedikit keheranan melintas di wajah Kakak Melanie, tetapi segera digantikan oleh cibiran, dengan kekuatan sekecil itu, Anda ingin menghentikan saya. Dia melambaikan telapak tangannya dengan jijik dan langsung memukul mundur Rese. Rese, yang baru saja melepaskan diri dari segel, belum sepenuhnya pulih. Kakak, hentikan, hentikan. Melanie berlari, menarik kakaknya dengan putus asa, dan memintanya untuk melepaskan Grace. Sekarang Kakak Melanie adalah orang yang terkuat di sini, tidak mungkin Grace bisa dibebaskan. Pergi dari sini. Kakak Melanie menamparnya dengan satu telapak tangan, dan langsung menampar Melanie. Tubuh Melanie jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah. Tetapi Kakak Melanie bahkan tidak memandang Melanie, dia hanya memandang Grace yang berada di bawahnya. Pada saat ini, Dev Chen mendengar teriakan minta tolong, dan alisnya langsung mengerutkan kening. Karena dia mendengarnya, itu adalah suara Grace. Terlihat bahwa pakaian Dev bergoyang tanpa angin, dan kemudian ada angin kencang di pegunungan dan hutan di sekitarnya, dan dedaunan berguncang. Dev Chen mulai menggunakan kekuatan asal-usul angin, dan suara angin yang aneh tiba-tiba terdengar. Di pegunungan dan hutan yang awalnya tenang, tiba-tiba ada angin kencang, dan dedaunan beterbangan. Kakak Melanie terkejut, dan gerakannya berhenti tanpa sadar. Segera setelah itu, dia terkejut menemukan bahwa angin kencang yang tiba-tiba bertiup di sekelilingnya mulai berubah menjadi bilah pedang angin, menabraknya. Ini. Apa yang terjadi? Kakak Melanie terkejut, dan dia terus menghindari bilah pedang angin, dan dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menekan tubuh Grace lagi. Setelah melihat ini, Grace buru-buru bangkit dan berlari menuju Melanie dan Rese. Adik, apa yang terjadi? Rese mengkhawatirkan keselamatan adik perempuannya. Rese melihat bilah pedang angin yang tiba-tiba ganas, wajahnya penuh keterkejutan, dia tidak mengerti angin kencang yang tiba-tiba ini, bagaimana mungkin ada bilah pedang angin? Ini jelas angin kencang yang diciptakan oleh seseorang, dan bilah pedang angin ini pasti dibuat oleh pihak lain. Tapi di tempat ini, siapa yang membantu mereka? Tepat ketika Rese tidak bisa menebak siapa yang membantu, sesosok perlahan muncul. Tuan Dev Chen. Melihat orang ini, Rese terkejut. Dia tidak menyangka itu adalah Dev. Setelah Grace dan Melanie melihat bahwa Dev Chen yang datang, mereka langsung bersemangat dengan berlinang air mata. Kakak Melanie juga sedikit tercengang, menatap Dev Chen dengan tak percaya. Bukankah kau tersedot ke dalam labu itu dan terjebak di dalamnya? Kakak Melanie bertanya dengan tidak percaya. Pada saat ini, Tulson, Tuan Luan, dan Yordan juga mengejarnya. Angin kencang yang tiba-tiba barusan juga membuat beberapa orang gemetar di hati mereka. Hanya labu yang rusak itu masih ingin menjebakku? Itu mimpi yang gila. Jika bukan karena asal-usul sistem angin di dalam labu, saya sudah keluar sejak lama. Dev Chen tersenyum menghina. Ketika Tuan Luan mendengarkan kata-kata Dev, wajahnya pucat memerah dan putih.
Dia baru saja membual bahwa labunya sangat kuat, dan sekarang wajahnya langsung dipukul. Tuan Luan, cepat dan gunakan formasimu untuk menangkapnya. Kakak Melani memandang Tuan Luan dan berkata. Tapi Tuan Luan mengabaikannya, tapi menatap Dev Chen dengan ekspresi serius di wajahnya. Dev Chen melirik Grace. Pada saat ini, pakaian Grace sudah rusak, dan sebagian besar kulit seputih salju terbuka. Kulitnya halus dan mulus, seolah-olah telah direndam dalam susu. Selain pipi memerah Grace, Dev Chen juga merasakan gelombang darah nafsu syahwat saat melihatnya. Tidak heran jika kakak Melani tidak bisa menahan nafsunya sama sekali. Pada saat ini, Melani tampak sedikit malu, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya, dan wajahnya semakin pucat. Dia melakukan semua ini? Dev Chen bertanya pada Melani dan Grace. Kedua gadis itu mengangguk sedih, yang membuat Dev Chen tiba-tiba marah. Anda tahu, Dev Chen telah bekerja sangat keras untuk menyelamatkan kakak Melani. Tetapi pada akhirnya, ternyata menjadi hasil ini. Kau pantas mati. Dev Chen memandang kakak Melani, mengertakkan gigi dan meludahkan 3 kata. Mendengar 3 kata ini, kakak Melani sangat ketakutan sehingga dia mengguncang tubuhnya, dan buru-buru bersembunyi di belakang Tulson dan Tuan Luan. Dev Chen berjalan menuju kakak Melani selangkah demi selangkah, aura mengerikan dari tubuhnya membuat kakak Melani tidak bisa bernapas sama sekali. Kalian minggir. Pergi dari sini. Dev Chen berkata dengan dingin kepada Tulson dan Tuan Luan. Tulson terkejut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi merasakan niat membunuh pada tubuh Dev. Dia akhirnya menutup mulutnya dan perlahan menjauh dari kakak Melani. Tuan Luan juga buru-buru menghindarinya. Mustahil bagi mereka untuk melakukannya dengan Dev. Dapat dikatakan bahwa kakak Melani bahkan tidak sebagus semut di mata mereka. Tuan Muda Kyo, Tuan Muda Kyo. Kakak Melani tercengang dan buru-buru ingin meminta bantuan, tetapi Tulson bahkan tidak melihatnya. Kakak Melani melihat bahwa Tulson dan Tuan Luan telah meninggalkannya, dan ketakutan melonjak seperti air pasang di hatinya. Dia mundur lagi dan lagi sampai dia tidak bisa mundur, menyandarkan punggungnya ke batu besar, wajahnya sepucat kertas, matanya penuh keputusasaan dan kengerian. Kakak ipar, tidak, tidak, tidak. Dev, tidak, tidak. Tuan Chen, lepaskan aku. Saya salah, saya seharusnya tidak memulai dengan Grace, apalagi mengabaikan kasih sayang saudara-saudari. Saya hilaf. Suara kakak Melani bergetar, dan nadanya penuh dengan permohonan dan pertobatan. Dev Chen tidak tergerak oleh ini, matanya sedingin es, seolah membekukan kakak Melani sepenuhnya. Kesalahanmu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat-buat dan disebut sebuah kehilafan. Apa yang kau sakiti bukan hanya Grace dan adik perempuanmu, tetapi juga jiwa dan kemanusiaanmu sendiri. Suara Dev Chen dingin dan kejam, seolah-olah kakak Melani telah dijatuhi hukuman mati. Ketika kakak Melani mendengar ini, kakinya melunak lemas ketakutan, dan dia berlutut di tanah. Adik, kakakmu salah, bantu aku, bantu aku. Kakak Melani hanya bisa meminta bantuan Melani saat ini. Melani memandang kakaknya dari samping, dan air mata jatuh lagi. Dia sama-sama sedih dengan perbuatan jahat kakaknya dan takut dengan tekad Dev. Dia tahu bahwa pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia memohon, dia tidak dapat mengubah keputusan Dev. Dev, saya bersedia menukar hidup saya dengan hidup saudara laki-laki saya, hanya meminta Anda untuk memberinya kesempatan untuk berubah. Melani tiba-tiba berlutut di tanah, tangannya terlipat, matanya penuh doa. Melani tidak bisa tidak berperasaan dan kejam seperti kakaknya. Bagaimanapun, dia adalah kakaknya sendiri, dan Melani tidak bisa menyerah. Amarah Dev sedikit berkurang, tapi kemudian dia menjadi tegas lagi. Melani, aku mengerti kau orang yang baik, tetapi keadilan dan dosa tidak dapat dikacaukan oleh emosi pribadi. Tingkah laku kakakmu telah menyentuh garis terbawahku. Setelah berbicara, sosok Dev Chen bergerak dan muncul di depan kakak Melani seperti hantu. Satu tangan diangkat dengan lembut, dan cahaya guntur berkelap-kelip di telapak tangannya. Itu adalah pukulan fatal yang akan dia lepaskan. Tidak. Jangan. Tuan Chen, saya salah. Saya benar-benar salah. Kakak Melani berteriak putus asa, tetapi semuanya terlambat tidak dapat diperbaiki.
Dengan kilatan petir, tubuh kakak Melani benar-benar tertelan, hanya menyisakan pakaian yang terbakar dan bau daging hangus di udara. Hidupnya, pada saat ini, benar-benar berakhir. Dev Chen menarik tangannya dan menatap Melani dengan mata yang rumit. Saya harap kejadian ini akan memberi Anda pelajaran. Ada keserakahan dan pikiran jahat dalam kodrat manusia. Setelah dimanjakan, itu hanya akan menyeret manusia ke dalam jurang maut. Untuk beberapa orang, beberapa hal dapat dimaafkan, tetapi beberapa orang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Jangan salahkan aku. Saat ini, Melani hanya bisa menangis tanpa daya. Di mana dia bisa memenuhi syarat untuk menyalahkan Dev Chen? Itu semua salah kakaknya. Di sisi lain Tulson dan Tuan Luan, melihat kakak Melani yang menghilang, ekspresi di wajah mereka menjadi lebih serius. Metode dan kekuatan Dev Chen memengaruhi kesehatan mental mereka berulang kali. Pada saat ini, yang paling takut adalah Yordan. Awalnya dia akan mendapat banyak uang, jadi semakin dia berpikir bahwa jika dia berlindung di Menshankyo, sehingga dia akan menjadi makmur dan kaya, dengan pakaian bagus dan makanan lezat. Tapi sekarang sepertinya semuanya salah. Dia sangat menyesal saat ini, dan menyesal setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Kyo. Akan lebih baik untuk menambang batu peri ini untuk Dev. Sekarang dia menyesalinya, tapi itu sudah terlambat, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Yordan mengarahkan pandangannya pada Tulson dan Master Luan. Dia tahu bahwa Dev pasti tidak akan melepaskannya, dan sekarang dia hanya bisa meminta bantuan dua orang ini. Sekarang giliranmu, tahukah kau siapa orang yang paling aku benci dalam hidup ini? Dev Chen melihat Yordan dengan dingin. Pada saat ini, hati Dev Chen sudah dipenuhi dengan kemarahan. Dia dulu masih sangat mempercayai Yordan, dan dia masih ingin memberinya kesempatan untuk membantunya. Tetapi dia tidak berpikir bahwa kebaikannya dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai, dan semakin dia menginginkan dengan uang ini, semakin dia mengkhianati dirinya sendiri. Entahlah. Yordan tidak berani menatap langsung ke mata Dev, dan berkata sambil menghindar di matanya. Aku benci orang-orang yang paling mengkhianatiku. Semua orang yang mengkhianati aku hanya memiliki satu hasil, yaitu kematian. Setelah Dev Chen mengucapkan kata-kata yang mematikan, aura pembunuh yang menakutkan langsung menyelimuti Yordan. Tubuh Yordan bergetar, dan tubuhnya mundur 2 langkah. Dia melihat Tulson dan Tuan Luan di sampingnya, Yordan hanya bisa menggigit peluru dan berkata, "Hei bocah, jangan membual. Dengan Tuan Muda Kyu dan Master Luan di sekitar, kau tidak bisa membunuhku sama sekali. Tidak mungkin bagi mereka untuk meninggalkan saya sendirian. Jika Anda berani melakukannya, Andalah yang kurang beruntung." Cih. Dev Chen meludah dengan dingin, matanya penuh penghinaan, dan dia bahkan tidak menatap mata Tulson dan Tuan Luan. "Kalian berdua pergi dari sini." Dev Chen berkata pada Tulson dan Tuan Luan. Keduanya saling melirik, dan kemudian mata Tulson menyipit sedikit dan berkata, "Bocah laknat, sekarang Yordan berasal dari rumah Kyu saya, tidak mungkin saya setuju jika Anda ingin membunuhnya. Saya tidak peduli apakah Anda tamu Jenderal Singh atau bukan. Jika Anda benar-benar mengganggu saya, Anda tidak dapat menanggung konsekuensinya. Aku tidak mempersoalkan kau telah membunuh saudaraku, kita bisa mengabaikannya. Selama Anda melepaskan tambang pusat urat batu roh peri ini, saya dapat membiarkan Anda membawa ketiga orang itu pergi. Mulai sekarang, kita akan berada di halaman yang sama." Faktanya, Tulson tidak memiliki banyak kepercayaan diri di hatinya. Setelah Dev dengan mudah melarikan diri dari labu yang menelan langit, Tulson tidak mempercayai kemampuan Master Luan lagi. Dan dia juga pernah bertarung dengan Dev, jelas dia bukan lawan Dev, dan sekarang Dev Chen telah menembus alam Mahayana. Jika mereka bertarung, dia sepertinya tidak memiliki banyak peluang untuk menang meskipun bertarung bersama. Tetapi jika dia membiarkan Dev melepaskan Yordan seperti ini, dan kemudian menoleh dan lari untuk hidupnya, wajah Tulson akan sedikit merasa malu. Dalam hal ini, jika menyebar, siapa yang akan bergabung ke Menshankyo mereka di masa depan? Jadi Tulson ingin menakut-nakuti Dev untuk sementara waktu, berharap untuk bisa menakut-nakuti Dev. Dev mendengar apa yang dikatakan Tulson, dia langsung tertawa. "Hahaha. Kenapa? Apakah kau takut?" Dev tertawa.
Dev Chen tahu bahwa dengan karakter pemuda seperti Tulson, selama dia memiliki kepercayaan diri untuk menang, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Diperkirakan dia akan mati dengan menyedihkan, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa mulai sekarang, kita akan berada di halaman yang sama, air sumur tidak merusak air sungai. Jelas, Tulson ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya sendiri, itu sebabnya dia mengatakan itu. Hah, lawak, lelucon. Apa yang perlu aku takutkan? Kami memiliki Tuan Luan di sini, dan dengan kata-kataku, kami dapat mengalahkanmu bahkan jika kamu adalah biksu Mahayana tingkat pertama. Aku hanya ingin memberimu kesempatan. Jika kau tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tulson pura-pura tenang dan mengejek. Kalian berdua bukan apa-apa di mataku. Kalian hanya sampah. Jangan bicara tentang kalian berdua. Bahkan jika kalian bertiga berkumpul, aku masih meremehkan kalian. Ada ejekan dan penghinaan dalam nada Dev. Nada ini langsung membuat marah Tulson. Sebagai putra tertua Menshang Qiu, bagaimana dia tidak bisa begitu marah? Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh, tapi tidak dihina dan dipermalukan. Yordan, Tuan Luan, kita bertiga bergabung. Kita harus membunuh bocah keparat ini hari ini. Dia sangat gila. Aku tidak tahan lagi. Tulson juga memanggil Yordan, lagi pula, satu orang lagi, satu kekuatan lagi. Oke segera. Oke. Segera. Yordan dan Tuan Luan mengangguk. Tuan Dev Chen, biarkan aku membantumu. Rese mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di sampingnya. Rese terlepas dari belenggu kekuatan spiritual. Meskipun kekuatannya belum sepenuhnya pulih, dia tidak bisa melihat satu orang melawan tiga orang. Santai. Sebaiknya kau melindungi adikmu dan Melani, hanya tiga sampah ini, aku sendiri sudah cukup. Dev meminta Rese untuk mundur. Bocah laknat. Sialan, kau sedang mencari kematian. Bunuh. Tulson berteriak, dan memimpin menikam ke arah Dev dengan pedang. Mengikuti dengan cermat, Yordan dan Master Luan juga melancarkan serangan terhadap Dev bersama-sama. Dengan teriakan marah Tulson, pertempuran yang mendebarkan secara resmi dimulai. Pedangnya seringan kapas, menembus langit. Tulson memegang pedang panjang dengan cahaya dingin, ujung pedangnya terkondensasi dengan kekuatan spiritual yang kaya, dengan suara menembus langit, langsung ke dada. Tapi ekspresi Dev Chen tenang, sosoknya seperti hantu, dan dia menghindari pukulan gemuruh dengan lembut. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat menyembul, cahaya guntur di telapak tangannya berkedip-kedip, dan dia menghantam tulang rusuk samping Tulson. Boom! Blaar! Angin tinju bertabrakan dengan cahaya pedang, membuat ledakan yang memekakkan telinga. Tulson hanya merasakan kekuatan besar datang, sosoknya tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya sedikit memucat. Di sisi lain, Dev tetap stabil seperti Gunung Tai, berdiri di tempat yang sama, tatapannya semakin tajam. Pada saat ini, Yordan dan Master Luan juga melancarkan serangan. Yordan memegang pedang pendek di tangannya, dan sosoknya fleksibel, seperti rubah licik, terus bergerak, mencari kesempatan untuk menyerang. Tuan Luan, di sisi lain, memiliki segel di tangannya, dan dia membaca mantra di mulutnya. Aura dingin keluar dari tubuhnya, secara bertahap membentuk pusaran hitam, seolah menarik aura Dev ke dalamnya. Menghadapi serangan mereka berdua, Dev tidak takut. Sosoknya bangkit dengan keras, seperti harimau yang menuruni gunung. Dengan lambaian tangan kirinya, dinding api keluar dari udara tipis, menghalangi pedang pendek Yordan dari luar. Pada saat yang sama, dengan tendangan di bawah kakinya, seluruh tubuhnya bergegas menuju Master Luan seperti anak panah yang lepas dari busur. Cui, trik mengukir serangga, hanya trik kecil. Tuan Luan mendengus dingin, tangannya berubah, pusaran hitam tiba-tiba berakselerasi dan berputar, dan kekuatan isap yang kuat datang, mencoba untuk melibatkan Dev. Namun, Dev Chen sudah memperkirakan untuk waktu yang lama, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, membentuk lapisan perisai emas untuk menahan hisapan. Pada saat ini, Yordan melihat peluang, dan dia menyerang dari titik buta Dev. Bilah pendeknya berkilau dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari, dan langsung menuju ke bagian belakang jantung.
Namun, pada saat pedang pendek itu hendak menyentuh kulit Dev, sosok Dev berbalik ke satu sisi dengan aneh lagi, dan pada saat yang sama, tangan kanannya menjadi cakar, dan dia meraih pergelangan tangan Yordan. Ah! Yordan menjerit kesakitan, hanya untuk merasakan kekuatan yang kuat datang, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Dan Dev Chen mengambil kesempatan ini untuk memutar dengan keras, hanya untuk mendengar, klik, pergelangan tangan Yordan patah. Sampah gak guna. Dev mendengus dingin, dia membuang Yordan itu seperti sampah. Pada saat ini, Tuan Luan melihat situasinya tidak baik, dan dia tidak lagi mempertahankan kekuatannya. Teknik segel jari berubah lagi, dan dia melihat aliran tentakel hitam tiba-tiba menyembur keluar dari pusaran air hitam, terjerat seperti ular berbisa. Mata Dev terkondensasi, dan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak dengan deras. Dengan lambaian tangannya, nyala api keemasan menyembur dari telapak tangannya, langsung membakar tentakel hitam itu. Pada saat yang sama, sosoknya melonjak lagi, seperti sambaran petir emas, langsung ke Master Luan. Tuan Luan terkejut, dia tidak menyangka kekuatan Dev menjadi begitu kuat. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini, dan terlihat kepalan tangan meledak, seperti naga, dengan nyala api keemasan yang mengamuk, langsung di dada Tuan Luan. Boom! 2 Dengan suara keras, Master Luan terbang terbalik seperti layang-layang yang terputus dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia jelas terluka parah. Pada saat ini, Tulson melihat bahwa Yordan dan Master Luan terluka, dan hawa dingin muncul di hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Dev, dan jika dia terus bertarung, dia mungkin hanya menemui jalan buntu. Namun, sebagai putra tertua Menshang Qiu, bagaimana dia bisa dengan mudah mengakui kekalahannya? Bocah bangsat, jangan bangga terlalu dini. Ayah saya adalah penguasa Menshang Qiu, dia seperti awan. Bahkan jika saya mati di sini hari ini, Anda tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Tulson berteriak dengan tegas. Dev mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, hahaha. Cui, lalu kenapa dengan penguasa Menshang Qiu? Hari ini saya akan mengeluarkan Anda dari tempat sampah ini terlebih dahulu. Setelah berbicara, sosok Dev bangkit kembali dengan keras, seperti singa yang marah, bergegas menuju Tulson. Setelah melihat ini, Tulson sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Namun, bagaimana kecepatannya bisa dibandingkan dengan Dev? Terlihat kilatan sosok, Dev muncul di depan Tulson dan meledak dengan pukulan. Boom! 2 Tinju angin itu seperti kilat, dan langsung mengenai dada Tulson. Tulson hanya merasakan kekuatan besar datang, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang terputus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan darah dan matanya melebar. Dia jelas terluka parah dan telah kehilangan efektivitas tempurnya. Pada saat ini, Rese, Melanie, dan Grace, yang menyaksikan pertempuran dari samping, mau tidak mau merasakan kekaguman di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Dev Chen begitu kuat sehingga mereka bisa mengalahkan 3 Master Alam Mahayana sendiri. Rese melihat sosok heroik itu, dan mau tidak mau bersukacita di dalam hatinya. Dia beruntung dia memilih untuk mengikuti Dev sejak awal, jika tidak, dia khawatir dia sekarang telah menjadi sampah yang dikalahkan Dev. Melanie memandang Dev Chen dengan kagum. Dia belum pernah melihat pria heroik seperti Dev sebelumnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan sedikit pun kasih sayang terhadap Dev di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengekspresikan perasaannya, dan dia hanya bisa mengubur rasa ini dalam-dalam di dalam hatinya. Grace memandang Dev Chen dengan jantung berdebar. Meskipun dia tahu kekuatan Dev sangat kuat, dia tidak bisa menahan keringat untuknya ketika dia melihatnya bertarung sengit dengan Tulson dan 2 lainnya. Baru setelah Grace melihat bahwa Dev akhirnya mengalahkan Tulson dan yang lainnya, dia menarik napas lega. Matanya melihat Dev Chen dengan penuh kekaguman. Ini adalah apresiasinya yang paling intuitif terhadap kekuatan Dev. Seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan. Jika Dev mengusulkan sesuatu yang tidak pantas padanya saat ini, walaupun bercinta, Grace pasti tidak akan menolak, dan bahkan dia pasti akan mengambil inisiatif untuk memenuhinya. Hah!
Aku tidak butuh senjata untuk memukul 3 sampah kecil seperti kalian. Dev Chen melihat Tulson dan yang lainnya yang jatuh ke tanah. Dia mendengus dingin. Tulson dan yang lainnya yang jatuh ke tanah dan terluka parah. Melihat Dev di depan mereka, seperti melihat iblis. Mata mereka penuh ketakutan. Terutama Yordan, dia pikir Tulson dan Master Luan bisa melindunginya. Sekarang sepertinya jika dia terlalu memikirkannya, dia takut bahkan 3 jenderal binatang besar itu akan dapat bersaing dengan Dev berjuang dengan kekuatan mereka saat ini. Dev, oh tidak, Tuan Chen, Kakek Chen. Selamatkan nyawaku, tolong selamatkan nyawaku. Yordan menyeret tubuhnya yang terluka parah, merangkak ke kaki Dev, dan terus mengikuti Dev memohon belas kasihan. Pada saat ini, semakin banyak peluang yang Anda miliki, semakin Anda tidak peduli dengan wajah atau tidak. Sangat penting untuk menyelamatkan hidup Anda. Dia terus memohon belas kasihan, dan dia mulai memanggil Dev kakek menyelamatkan nyawanya. Yordan tidak bisa mengandalkan Tulson dan Master Luan lagi. Mereka sama-sama terluka oleh telapak tangan Dev. Apakah Anda mengandalkan Men Shangqiu sekarang? Sejauh menyangkut identitasnya saat ini, saya khawatir meskipun orangnya Tulson benar-benar datang, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Yordan menyesalinya sampai mati pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Dev akan sangat menakutkan. Jika dia tidak membelot ke Men Shangqiu dan tidak memberitahu Tulson tentang tambang pusat urat batu roh peri, maka pada saat ini dia pasti sudah mengikuti Dev, menambang batu roh peri dan menghasilkan banyak uang. Tapi di mana di dunia ini obat penyesalan dijual? Yordan, apakah kau sekarang tahu bahwa pilihanmu salah? Dev melihat ke arah Yordan, dia bertanya dengan tenang. Saya tahu, saya salah, saya benar-benar salah. Saya bersedia mengikuti Tuan Chen dengan setia dan menambang batu roh peri ini untuk Anda. Saya tidak akan membaginya dengan Anda, dan semua batu roh peri yang ditambang akan diberikan kepada Anda, selama Anda bersedia membuat saya tetap hidup. Yordan bersujud dengan putus asa. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia rela melakukan apa saja. Dev melihat Yordan yang meminta maaf untuk belas kasihan, tidak ada gerakan di matanya, sebaliknya, aura pembunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Bersambung ke episode 445. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.